Batistuta, il tiro del gol! Roma 3, Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Matias Soule berpartisipasi dalam episode baru podcast AS Roma. Bersama pemain nomor 18 Giallorossi itu hadir pula Abel Balbo, mantan striker Giallorossi. Keduanya berbicara tentang beberapa tonggak penting dalam karir mereka, mulai dari debut di tanah air hingga kedatangan mereka di klub tersebut. Pemain nomor 18 itu pertama kali berbicara tentang hubungannya dengan Argentina. Kapanpun saya bisa, saya pulang ke sana. Italia mirip, tetapi bagi mereka yang lahir di sana, tidak ada yang seperti Argentina. Soule kemudian berbicara tentang hubungannya dengan ibu kota, Roma itu unik. Sangat mirip dengan Argentina, Anda memiliki segalanya di sini. Iklimnya adalah salah satu yang terbaik, tidak diragukan lagi ini adalah salah satu kota terbaik di dunia. Mengenai masa tinggalnya di Argentina, bocah kelahiran 2003 itu berkata, kami berdua bersekolah di sekolah berasrama. Saya masuk pada usia 11 tahun tanpa orang tua, lalu saya datang ke Italia pada usia 16 tahun. Di sana, terkadang kakak saya tidak bisa mengatasi keadaan tanpa orang tuanya, sementara saya lapar dan memberontak. Mengenai kepindahannya ke Giallorossi, Soule mengatakan, ketika saya berada di Juventus, saya benar-benar ingin pindah. Ini klub yang luar biasa, tim yang luar biasa. Di sini di Roma, ada banyak gairah, para penggemar hampir gila. Kami berharap dapat memberikan banyak hal kepada mereka. Kemudian sang striker berbicara tentang sensasi mencetak gol dalam pertandingan derby, sungguh luar biasa. Kami tertinggal, dan itu adalah gol pertama saya di Olimpico. Saya tidak membayangkan itu akan terjadi, itu adalah gol yang indah. Dan saya tidak tahu apakah bola itu akan masuk. Mengenai berbagi ruang ganti dengan Paulo Dybala, Soule berkata, saya sudah mengenalnya sejak lama, tetapi saya lebih mengenalnya di sini, dan sekarang kami selalu bersama. Dia juga hebat di luar lapangan. Mengenai tim nasional dan Piala Dunia mendatang, pemain nomor 18 itu berkata, saya memikirkan Piala Dunia, itu akan sangat luar biasa. Bagi kami orang Argentina, bermain untuk negara kami adalah sesuatu yang ajaib. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana debut saya nanti. Niccolò Pisili telah mengubah strateginya. Gelandang Giallorossi ini, setelah paruh pertama musim yang kurang memuaskan, telah menemukan tempatnya di tim Roma asuhan Gasperini. Setelah mencetak 2 gol melawan Stuttgart, keberuntungannya telah berubah. Manajer telah memutuskan untuk tidak melepaskannya, karena yakin dengan kualitas dan potensi yang dimilikinya untuk masa depan. Pada hari Minggu, Pisili akan menghadapi talenta muda lainnya di sepak bola Italia, Vergara, yang memimpin Napoli dengan penampilan gemilang di Liga Utama. Pertandingan antara dua tim muda berbakat ini akan menjadi momen krusial bagi Serie A, dengan kedua tim berjuang memperebutkan tempat di kompetisi top Eropa. Namun, masa depan Pisili tidak terbatas pada Serie A. Seperti yang dilaporkan Il Messaggero, gelandang Roma itu telah menjadi incaran Gattuso, yang dalam pencariannya akan talenta baru untuk tim nasionalnya, juga mengincar Pisili untuk memperkuat lini tengah Azzurri. Meskipun baru sekali tampil untuk tim nasional, yaitu dalam pertandingan imbang 2-2 melawan Belgia di Olimpico pada Oktober tahun 2024, Pisili bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, pelatih Gattuso, yang kemarin makan malam bersama para pemain Italia dari Roma dan Lazio, terus memantau gelandang tersebut. Pertandingan antara Roma dan Napoli pada Minggu malam semakin dekat. Gian Piero Gasperini dapat merasa senang dengan kembalinya Paulo Dybala dan Matias Soule secara penuh,
yang menyelesaikan seluruh sesi latihan bersama anggota skuad lainnya dan dianggap fit untuk perjalanan ke Campania. Bersama mereka, Robinho Vaz juga bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya dalam sesi kemarin, menawarkan opsi tambahan untuk rotasi serangan. Kone, El Shaarawy, Dovbyk, dan Ferguson melanjutkan pelatihan pribadi mereka. Faktor yang paling tidak pasti adalah Mario Hermoso, yang belum bisa kembali ke dalam tim. Pemain asal Spanyol itu terus menjalani program latihan yang dipersonalisasi, dan kehadirannya di Stadion Maradona masih bergantung pada kemungkinan pemulihan di menit-menit terakhir. Untuk mendapatkan gambaran pasti mengenai pilihan susunan pemain dan kondisi masing-masing pemain, pelatih Roma Gianpiero Gasperini akan menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers pra-pertandingan seperti biasa besok pukul 13.30. Pertandingan antara Napoli dan Roma, yang diprediksi akan berlangsung sengit, akan menampilkan dua pelatih dengan filosofi serupa, seperti yang disoroti oleh Ugo Trani di Il Corriere della Sera. Kedua tim mengadopsi sistem permainan yang sama 3-4-2-1 tetapi pilihan pemain akan menjadi pembeda, mengingat adanya absennya beberapa pemain kunci di kedua tim. Gasperini, pada kenyataannya, diminta untuk dengan hati-hati memilih pemain penyerangnya. Satu-satunya kepastian adalah Daniel Malen, yang akan menjadi starter, dengan Lorenzo Pellegrini diperkirakan akan bermain di belakang penyerang tengah. Ketidakpastiannya terletak pada sayap kanan, di mana baik Paulo Dybala maupun Matthias Soule tidak dalam performa terbaik. Di Roma, Pellegrini hampir dipastikan mendapat tempat. Namun, masih ada ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi pasangannya. Yang pertama masih menderita masalah lutut, sementara yang kedua sedang mengatasi pubalgia. Keduanya baru melakukan latihan di gym, dan keputusan akhir tentang partisipasi mereka akan bergantung pada evaluasi sesi latihan terakhir mereka. Jika mereka memundurkan diri, Zaragoza kemungkinan akan menjadi starter. Sementara itu, Gasperini juga harus menghadapi absennya Hermoso, yang masih berjuang dengan cedera otot betis, dan Kone, yang telah pulih tetapi kembalinya belum dapat diprediksi. Strategi Gasperini sudah teruji dengan baik, tetapi formasi akhir tim akan menentukan hasil pertandingan di Stadion Maradona.